Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika digeledah penyidik Kejaksaan Agung usai Menteri Kominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka. Dengan menggunakan kendaraan Hiace berwarna silver, Rabu siang penyidik Kejaksaan Agung tiba di kantor Kominfo di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Ada 3 jenis box kontainer bertuliskan Kejaksaan Agung RI Bidang Tindak Pidana Khusus, bertuliskan dokumen penyitaan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur, Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai dengan 2022. Kontainer tersebut pemirsa kemudian dibawa masuk ke dalam gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penggeledahan pun belum diketahui ruangan mana yang digeledah. Pemirsa, Menkominfo Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus korupsi mega proyek Kominfo. Ya, untuk informasi terkini pemirsa kita bergabung dengan Adi Anwari yang saat ini masih berada di Kejaksaan Agung dan juga di kantor Kominfo. Ada Gita Iha. Pertama kita menuju ke Adi Anwari terlebih dahulu yang saat ini berada di Kejaksaan Agung. Adia, informasi terbaru apa hingga sore hari ini yang dapat Anda sampaikan dari Kejagung? Baik Tisa, Anto dan juga pemirsa TV One, memang hari ini telah dilakukan pemanggilan yang ketiga untuk Johnny G. Plate dalam dugaan korupsi BTS Kominfo ataupun Base Transceiver Station, dan di mana telah diumumkannya juga hari ini kurang lebih pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat tadi bahwasannya status dari Johnny G. Plate ini telah dinaikkan dari saksi menjadi tersangka, dan Johnny ini juga dijerat oleh Kejagung dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau Tipikor, Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP, dan nantinya Johnny G. Plate ini telah dibawa dan rencananya akan ditahan di Rutan Salemba Kejagung selama kurang lebih 20 hari lamanya. Dan juga memang ketika tadi Kejagung dikabarkan tengah melakukan penggeledahan dan juga pemeriksaan di sejumlah area seperti rumah dinas, setelah itu juga di mobil pribadi milik Johnny dan juga di kantor Kominfo. Tadi barusan sekitar pukul 4 kurang ini memang sudah terlihat adanya mobil Hiace yang tiba kembali di Kejaksaan Agung RI ini yang membawa sejumlah 3 box kontainer yang tadi memang diberangkatkan kosong dan kini memang telah tiba di Kejagung dengan terisi box kontainer tersebut dengan sejumlah dokumen-dokumen ataupun kertas-kertas yang tengah diisi di dalamnya. Adapun hingga kini belum ada keterangan lebih lanjut mengenai isi dari hasil penggeledahan ataupun jenis dokumen apa saja yang tadi dimasukkan ke dalam box kontainer milik tim penggeledah yang tengah tiba di Kejaksaan dari Kominfo ataupun dari rumah dinas milik Johnny G. Plate. Dan hingga kini juga ada 5 tersangka lainnya yang ditetapkan selain Johnny G. Plate. Yang pertama ini ada Direktur Utama Bakti Kominfo yakni Anang Ahmad Latif, dan diduga nih perannya sebagai pengeluar peraturan yang telah diatur untuk menutup peluang para calon peserta lain dalam pengadaan proyek Bakti Kominfo BTS 4G, dan diduga hal ini dilakukan oleh Anang untuk mengamankan harga pengadaan yang sudah di markup sebelumnya. Dan yang kedua ini juga ada tersangka lainnya, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia yakni Galumbang Menak Simanjuntak, dan dia berperan sebagai pemberi saran kepada Anang selaku Direktur Utama Bakti Kominfo bahwasannya memang Galumbang Menak Simanjuntak ini memberikan saran yang dimaksudkan untuk menguntungkan vendor dan juga perusahaan GMS sebagai salah satu supplier, salah satu perangkat yang ada di proyek tersebut. Dan juga selanjutnya ada tenaga ahli Human Development atau HUDEF Universitas Indonesia tahun 2020 yakni Johan Soryanto yang diduga berperan sebagai melawan hukum untuk memanfaatkan lembaga HUDEF UI sebagai pembuat kajian teknis terkait pengadaan proyek Bakti Kominfo 4G ini. Dan yang keempat ada Account Director of Integrated Account Department PT Huaytech Investment Mukti Ali, dan juga yang terakhir ada Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan. Dan keduanya ini diduga memiliki peran melakukan pemufakatan jahat dengan Anang untuk mengkondisikan pelaksanaan BTS 4G pada Bakti Kominfo, dan tujuannya ini diduga untuk mengarahkan ke penyedia tertentu yang menjadi pemenang dalam paket 1, 2, 3, dan
1, 2, 3, 4, dan 5 maksud kami. Dan hingga kini memang kami awak media masih menunggu nanti apakah akan ada konferensi pers lanjutan mengenai hasil dari penyidikan dan penggeledahan yang tadi memang box kontainer yang berisikan dokumen-dokumen memang sudah telah tiba di Kejaksaan Agung. Dan untuk sementara begitu, Tisa Andro kembali ke Anda di studio. Dari kantor Kejaksaan Agung, Adi Anwari, kita menuju ke Gita Iha yang saat ini berada di kantor Kemenkominfo. Seperti apa pantauan di sana, Gita Iha? Ya baik, selamat sore Andro dan juga pemirsa. Sekitar 45 menit yang lalu, 7 penyidik dari Kejaksaan Agung ini sudah keluar dari gedung Kementerian Kominfo setelah melakukan upaya penggeledahan di kantor Kementerian Kominfo pasca ditetapkannya tersangka terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate oleh penyidik Kejaksaan Agung. Nah, ini kemudian yang sudah dibawa oleh tim penyidik keluar dari gedung Kominfo ini adalah 2 box kontainer langsung dibawa masuk ke mobil Hiace berwarna silver dan langsung dibawa ke kantor Kejaksaan Agung. Artinya memang tidak ada pernyataan yang disampaikan oleh para penyidik yang melakukan penggeledahan ini dari jam 12. Artinya penggeledahan yang dilakukan kurang lebih 3 jam lebih dan tidak ada pernyataan mengenai apa saja yang kemudian ditemukan dalam upaya penggeledahan kali ini di ruang kerja Menteri Kominfo Johnny Gerard Plate. Sebelumnya juga sudah dinyatakan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Kuntadi yang mengungkapkan bahwa penyidikan ataupun penggeledahan di kantor Kejaksaan di kantor Kominfo ini berkaitan dengan penetapan tersangka Johnny G. Plate mengenai kasus dugaan korupsi BTS 4G yang kemudian merugikan negara ini sekitar 8,32 triliun rupiah dan hingga saat ini memang Johnny G. Plate sendiri sudah dibawa untuk kemudian ditahan selama 20 hari ke depan. Kalau kita melihat lagi Andro dan juga pemirsa, selain Johnny G. Plate kemudian ada 5 tersangka yang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung dengan daftar para tersangka yakni AAL selaku Direktur Utama Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika, kemudian juga ada GMS selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, kemudian ada YS selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia pada tahun 2020, kemudian ada MA selaku Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment, kemudian ada tersangka dengan inisial IH selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergi. Kelima tersangka selain Johnny Gerard Plate ini dinyatakan bersalah bersama melawan hukum dan menyelewengkan keuangan negara untuk menguntungkan sejumlah pihak tertentu. Keenam tersangka ini sudah dinyatakan dengan pasal 2 ayat 1 kemudian pasal 3 Jungto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Andro, Tisa dan juga pemirsa, kalau kita runut lagi mengenai program bakti dari Kominfo pada tahun 2020 hingga 2022 ini memang bermula dengan adanya program penyediaan layanan digital terhadap daerah-daerah tertinggal, terluar dan juga terpencil begitu untuk mendapatkan layanan 4G dari Kementerian Kominfo dengan pembangunan sebanyak 4.200 site BTS 4G untuk bisa dinikmati oleh para masyarakat di seluruh penjuru tanah air. Namun yang kemudian dilakukan oleh Johnny Gerard Plate dan beberapa yang tersangka yang sudah ditetapkan ini adalah dengan menyelewengkan dana. Kemudian dari hasil penyidikan ini juga didapatkan bukti bahwa Johnny dan juga beberapa tersangka lainnya ini melakukan pengkondisian begitu terhadap perencanaan, pengadaan dan juga pelelangan dari program ataupun proyek BTS 4G ini yang kemudian pada saat pengadaan ini tidak terdapat persaingan yang sehat dalam pengadaannya sehingga ada kecurigaan, ada kemahalan harga dari bahan-bahan infrastruktur yang akan dibangun sehingga membuat kerugian negara dan juga bayaran yang harus dibayarkan oleh negara ini jauh lebih besar begitu. Hingga saat ini kami masih menunggu statement resmi dari pihak Kominfo terkait dengan penggeledahan yang sudah dilakukan juga dengan penetapan tersangka terhadap Johnny Gerard Plate. Sementara kami kembalikan ke studio. Andro. Baik, terima kasih kita Iha atas laporan Anda dari Menkominfo dan sebelumnya ada Adi Anwari dari Kejaksaan Agung.